korupsi 3 miliar. Nah sumbangi di masjid 10 juta. Dia bilang pembersih dosa. Oh bukan, tidak diterima itu jelas batil. Ayo, pelajaran pertama. Bersedekah itu diprioritaskan, diutamakan, dan ada tata aturannya. Kalau Bapak Ibu mau bersedekah, itu dianjurkan rumah dulu diperbaiki. Jangan sampai kita bersedekah, orang lain kita kasih, istri tak kodon di rumah, sengsara. Maka penting istri kasih memang dulu baju yang bagus, tempat tidur yang baik, anak-anak kita penuhi kebutuhannya, terutama istri. Karena kalau istri ngamuk Pak, kacau rimba persilatan. Ada 2 penyebab perempuan cerewet di rumah. Ada 2 penyebab perempuan suka ngomel di rumah. 1, jarang dipuji. 2, jarang kau kasih hadiah. Nah, maka kekurangan kita ini lelaki Bugis Makassar, tidak romantis mulut tak. Susah sekali bilang sayang. Dan saya sendiri begitu, gelek-gelek kurasa kalau kupanggil istriku bilang sayang, ya kan? Nah padahal dianjurkan memuji istri. Bahkan dalam hal memuji istri boleh bohong. Tambah cantik kok kulihat sayang. Dan itu istri tak biar ditahu dibohongi, nah senang ji. Yang kedua, kasih hadiah. Kalau pulang kerja, kasih hadiah. Ibu-ibu, biar suami tidak pulang yang penting ada tuh. Luar biasa. Jadi sebenarnya bukan kita nak cari, uang tak nak cari. Yang jadi masalah, kita jarang memuji, jarang kasih hadiah, mau dia menjadi bidadari. Tidak mungkin. Maka kasih hadiah, puji dia. Pernah suatu ketika saya pulang ceramah, lama saya baru pulang, saya kasihlah mamanya cek hadiah, kalung dan gelang tebal emas. Senang dia, terharu, kayak berkaca-kaca matanya. Dia bilang, Ustaz terima kasih banyak. 1 bulan kemudian nak tahu palsu. Dia datang ke kamar, baru dia bilang, kepalsu paling kita kasih ke ini. Saya bilang, manalah saya bisa belikan kau sebesar begitu, meskipun itu palsu tapi cintaku murni 24 karat. Wah. Nah tadi malam saya baca kitab, karena ada guru saya di sini, saya takut salah picca. Bapak kan jarang lihat saya ceramah pegang naskah tuh. Nah, ini ada guruku di sini jadi takut kan. Di situ dijelaskan ada 10 kelebihan sedekah. 10 kelebihan sedekah. Kata Nabi, 5 untuk di dunia, 5 untuk di akhirat. Apa gerangan? Yang pertama, membersihkan harta. Nah, pacingi warang parangnya. Coba lihat, Bapak Ibu. Tapi yang kita yakini, harta yang bisa dibersihkan dengan zakat sedekah adalah harta yang diperoleh secara halal. Apa itu? Termasuk yang subhat. Subhat. Apa itu subhat? Abu-abu. Kira-kira kalau pilkada main 2 kaki. Ya toh? Ada di A, ada Tommy di B. Ini yang rasu-rasu yang begini nih. Ya kan? Yang abu-abu itu kalau cari nafkah antara halal dengan haram, subhat namanya. Kira-kira kalau polisi dibantu bikin SIM, sudah dibantu, nah kasih ke orang sedekah, ini subhat. Yang haram sebelum dibikinkan SIM, nah kasih memang maki, itu sogok namanya. Dan beda tipis gitu. Sudah dan sebelum. Kalau sebelumnya natsami sogo, sesudahnya subhat, sedekah. Antara sedekah dengan sogo samar-samar namanya. Nah ini yang boleh dibersihkan dengan zakat sedekah. Gaji, ya ada misalnya jam mengajar dikurang-kurangi sedikit, subhat.
Tapi rumah bordir, jual ballo, jual khamar, judi, itu tidak bisa dibersihkan dengan harta, dengan sedekah. Ada orang korupsi, misalnya toh korupsi 3 miliar, nah sumbangi di masjid 10 juta. Dia bilang pembersih dosa. Oh bukan, tidak diterima itu jelas batil. Nah, kalau dia tidak keluarkan yang subhat itu, harta yang bersih sekalipun, kalau tidak dikeluarkan zakat dan sedekahnya, maka dia akan bahasa Quran mengotori harta yang bersih. Nah, carepai. Contoh, ini air. Ini air. Anggaplah ini gajita yang halal. Nah, boleh diminum? Boleh. Karena halal, bersih. Tapi kira-kira tuan-tuan, saya buka kloset jamban, kan ada airnya itu jamban kan? Jangan yang ada kuningnya pak, yang aslinya mau putih. Celupkan jari-jari tangan tadi di kloset itu, lalu ambil 1 tetes, masukkan ke dalam sini 1 tetes saja. Kira-kira masih mau minum ini? Masih mau minum? Padahal setetes gitu. Itulah makna harta yang tidak kau keluarkan zakat sedekahnya mengotori hartamu yang bersih. Nah, kalau sudah kotor, maka jangan heran harta yang kita makan membuat istri kita keras hatinya, anak kita kepala batu. Dan kita sendiri juga dinasehati, tidak ada perubahan. Apa nak bilang? Wita topi na witai. Tanten tonjan jenjong, tangita mula tangitaku, jamu-jamamu, jamu-jamu, wita topi na witai. Nah karena mangkasaraka, kucini tompi na kucini ki, eja pina doang, tenan eja mutungko. Satu. Yang kedua, membersihkan badan dari dosa. Kadangkala kita pak, ini kita kepercayaan kita hanya kepada yang fisik, yang nyata. Padahal ada yang gaib. Gaib itu diantaranya membersihkan diri dari dosa. Karena ada 2 itu kepercayaan kita. Percaya kepada alam gaib. Ada 2 kan alam ini. Ada alam gaib, ada alam sahada. Alam sahada, alam nyata. Nah, yang kita lihat, alam gaib itu membersihkan diri dari dosa. Nah, jadi kalau bapak-bapak merasa banyak dosanya, ya banyak-banyaklah bersedekah. Tapi yang banyak kita lihat, banyak dosanya, pelit. Kikirigan paku jambatan. Baru mau masuk surga. Kok kira ada orang dalam? Membersihkan diri dari dosa. Yang ketiga, menolak bala dan penyakit. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Yang terakhir soal sedekah. Saya banyak punya pengalaman tentang sedekah. Pulanglah saya ceramah dari Freeport, ketinggian. Selesai ceramah, tiba-tiba hilang suara saya. Susah saya ngomong. Saya pergilah ke dokter THT. Kasih masuk alat, cek, kepake kamera. Diagnosa dokternya berkata, waduh Ustadz, berat ini penyakit tak. Pita suara tak sarafnya rusak. Stres saya pak. Sama tom pemain bola rusak kakinya. Ya toh? Kalau penceramah rusak tangannya pak, enggak jadi cemas. Penceramah rusak kakinya masih bisa ceramah. Tapi penceramah rusak pita suaranya, pacemi. Saya bilang sama anggotaku, Dek, kamu pergi cari orang yang bisa kita bantu. Kita sedekah. Temukanlah yang Bapak lihat di IG saya itu, ada di Tanjung, yang sempat viral di medsos Makassar. Ada ibu-ibu sendiri dia tinggal, buta kasihan, dan rumahnya gubuk-gubuk. Saya bilang kita ke sana.
Bawalah saya ke sana, bawakan sembako. Kemudian saya niatkan untuk sembuh mata saya, pita suara saya, dan operasi, kasih dia operasi. Yang kedua, saya bilang cari lagi yang bisa kita bantu. Cari lagi, dapat di Tinumbu, rumah yang tidak layak huni. Itu juga ada di IG saya sebar. Rumah layak huni, tidak layak huni. Kita bedah rumah, selesai rumahnya. Begitu saya pergi Singapura, jadi Bapak masih ingat kira-kira itu pernah saya sakit 6 bulan. Tidak ada itu kejadian yang tidak ada hikmahnya. Apa hikmahnya setelah saya sakit begitu? Ada orang kaya bilang sama saya, kau mau berobat kemana saja, gratis, saya tanggung A sampai Z. Nah itu hikmahnya. Tiap 3 bulan saya pergi cek, gratis dibayarkan semua. Nah saya masuk, diperiksa sama dokter. Dokter Mon Elizabeth Singapura. Begitu dia periksa, kau asam lambung ini. Bagaimana ceritanya asam lambung dengan leher parab suara? Nah jauh itu lambung dengan leher. Nah bilang ya cocok nih kalau kau duduk, tapi kalau kau tidur, lehermu sejajar dengan lambungmu. Itu asamnya lah itu merusak naik dan membuat peradangan di tenggorokanmu. Kalau pita suara, nah kasih lihat Pak itu videonya, nah bilang kalau pita suara normal begini. Nah ini kamu begini Ji. Kalau rusak nih begini, tidak ketemui. Wah hebat nah dokter na orang Pak. Banyak tonji hebat kita di Indonesia, banyak tonji itu. Nah langsung saya syukur, dia kasih ke obat 2 hari sembuh Pak. Subhanallah, dengan izin Allah. Maka Bapak Ibu, kalau ada kita di sini capek maki ke dokter, coba deh terapi sedekah. Yang jadi masalah tidak mau ke dokter, tidak mau berdoa, tidak pelit juga, mau sembuh. Nah bilang orang Bugis, elo Andre teco. Itu ya. Yang keempat, membahagiakan orang muslim. Nah saya masuk tadi di sini Pak. Begitu saya injak karpet, saya bilang sama Pak Aru bahkan bisik saya, dia bilang sudah cocok ini citra lendengan masjid seperti ini. Alhamdulillah. Dan saya yakin masjid cantik begini, kita enakan di dalam. Dan siapa yang bahagia? Orang muslim. Berarti orang yang bersedekah di sini, di masjid ini, membahagiakan orang yang datang berjamaah. Itulah kehebatan sedekah. Baru masjid. Belum lagi kita memberikan sedekah secara pribadi. Yang tadinya, Bapak kalau mau lihat hebatnya itu kekuatan sedekah, kasih orang Pak yang susah, dan begitu dia senyum Pak, hebatnya lebih bahagia orang yang bersedekah daripada orang yang menerima. Itulah kekuatan sedekah, membahagiakan orang muslim. Dan tidakkah Nabi mengatakan, siapa yang membahagiakan umatku, maka aku akan bersama dia di akhirat kelak. Nah yang kelima, berkah harta luas rezekinya. Berkah hartanya luas rezekinya. Biar banyak, kalau tidak berkah tidak ada gunanya. Dan Bapak tahu ciri-ciri harta yang berkah. Biasa orang bilang, dek nasugi ya roh, tapi ya kau engkau sumbangan kasih senang. Tidak kaya itu orang, tapi kalau ada sumbangan pasti ada di situ. Ada bangun masjid, ada sedek sebut namanya, mana mau semenjis 2 sak. Itu yang kaya banyak, nah tapi tidak pernah didengar namanya. Dan itu enaknya orang miskin Pak. Enaknya itu jadi orang miskin, lebih berpeluang masuk surga daripada orang kaya. Kenapa? Kalau kita orang miskin Pak, tidak banyak pertanyaan nanti di akhirat. Kan itu kata Nabi, tidak bergerak kaki seseorang dari padang mahsyar sebelum ditanya 4 perkara. Dan soal harta Pak, dari 4 ini ada 2 pertanyaannya. Hartamu kamu dapat dari mana?
kau belanjakan untuk apa? Itu toh dua memang ditanyakan, dari mana, untuk apa. Nah kalau kita orang miskin, mobil, sumbangan. Selesai mi? Itu kalau ada. Kalau tidak ada, mobil, Grab. Selesai. Rumah, kontrak-kontrak. Gaji, 4 juta. Jopeng gali lubang, tutup lubang. Selesai urusan, Pak. Tapi kalau orang kaya, ditanya memang, itu anakmu pakai behel dari mana? Kalau dilihat gajimu sebagai kepala dinas, tidak bisa kau beli itu. Dari mana? Anu apa? Itu Rolexmu dari mana kau dapat itu? Ditanya semua, pentil mobil ditanya semua, Pak. Meskipun masuk surga, tapi kan lama proses pertanyaannya, Pak. Masuknya ke surga, sama tuh kalau nak panggil ke KPK, Pak. Diperiksa dari pagi sampai 10 malam, kan babak belur. Iya. Dan ternyata, tadi malam lagi saya baca kitab, kalau pernah kita dengar istilah masuk surga tanpa hisab, di akhirat juga nanti ternyata ada 6 golongan masuk neraka tanpa hisab. Saya baca ini baik-baik gini, saya bapak-bapak masuk neraka tanpa hisab. 6 golongan. Satu diantaranya manusia yang zalim dengan kepemimpinannya. Kepala daerah, bupati, gubernur, presiden, itu semua itu kalau dia memimpin dengan kezaliman, maka dia akan masuk surga, masuk neraka tanpa hisab. Waktu itu sahabat bertanya, apa dia sholat? Dia sholat. Apa dia puasa? Dia puasa. Apa dia zakat? Dia zakat. Apa dia haji? Ya, dia haji. Tapi kenapa masuk neraka tanpa hisab? Dia bilang Nabi, karena biar dihitungi, tidak cukup juga menutupi kebusukannya. Jadi dosa-dosanya tidak menutup, baratnya busuknya, dosanya lebih berat daripada kebaikannya. Biar ditimbangi, tidak ada gunanya, bikin lama-lama saja. Daripada bikin lama orang ngantri, masuk mau saja. Karena bagaimanapun hasilnya sama, Ji. Baik, saya bilang setelah saya baca ini, waduh, andai semua pemimpin tahu ini, Pak, kira-kira tidak ada orang mau ikut pilkada. Itu biasa kan saya bilang, habis uang tak 50 miliar, lalu dia korupsi, masuk neraka. Adakah orang yang lebih bodoh dari ini? 50 miliar, Pak, habis duitnya, berujung penjara. Adakah orang lebih bodoh dari ini? Kalau saya ada uangku 50 miliar, saya sogok dulu Mama Nece 5 miliar. Supaya disingkah nggak kawin lagi. Pak, mage Prof. Masih ada 45, Pak. Nah kalau 5 miliar dikasih perempuan, Pak, pasti goyang otaknya. Iya toh? Masih ada 45 miliar. 5 miliar pakai bangun masjid. Cantik itu. 10 miliar pakai modal. Masih ada 20 miliar. 10 miliar kita pakai keliling-keliling dunia. Menikmati. 10 miliarnya lagi kita pakai dakwah. Wah, ini yang disebut pandai menyikapi harta. Orang ikut pilkada, nauzubillah min zalik. Itu kalau menang, Pak. Punya dikalah tompak. Ini jangan ketawa dulu, Pak. Tidak habis sampai di situ ini kisah soal ayat ini yang tentang masuk neraka tanpa hisab. Karena semua itu di akhirat nanti akan dimintai tanya jawab. Lalu orang yang dipilih ini, yang pemimpin yang zalim ini, dia bilang, ya Allah, di mana mahadilmu? Saya kan jadi pemimpin karena ada yang pilih, Kak. Itu yang pilih, Kak. Ditunjuk semua tim sukses.
anaknya sembako. Nah bawa temannya, nah bilang ini Pak Sambaleho. Ini yang pergi sosialisasi. Ini yang terima serangan fajar. Nauzubillah min zalik. Masuk neraka tanpa hisab. Lalu apa bedanya Ustadz? Yang jadi pemimpin dengan tim suksesnya, dengan penerima serangan fajarnya, sama-sama masuk neraka. Apa bedanya? Ponisnya. Ada ponis selama-lamanya, ada ponis 3 tahun, ada ponis 1 tahun. Sama Pak, pasal tentang korupsi. Ya kan? Ada yang cuma ikut serta, ada yang pelaku, ada yang namanya penginisiatif. Itu kan tingkatnya, tapi sama-sama kena hukum pidana. Yang membedakannya adalah hukumannya. Nah, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan nanti didengar ini para koruptor, terutama yang coba-coba mau main di makan gizi gratis apa? Apa itu? MBG. Saya bilang sudah MBG kodon 10.000, dari mana dapat itu 10.000 Pak? Ternyata begini Prof, saya kan begini, saya ini kalau di Jakarta selalu Kak makan di rumah makan Pelangi, rumah makan Pelangi Kebun Siri, karena di situ khas Makassar. Nah di sampingnya rumah makan Pelangi itu, disitulah gedung Badan Gizi Nasional. Datang semua mi dari Sabang sampai Merauke, pengurus MBG ini kumpul mi di situ. Datanglah dia, ku dengar mi mereka curhat. Yang sampai ke masyarakat paling banyak mi Pak 6.500. Saya anggota dewan misalnya, dapat Kak jatah 5.000, ndak mungkin saya bisa kerja itu. Nah maka apa? Dia kasih orang lain. Misalnya, Bacok, saya bilang, ada nuku bos, 5.000. Kau kerja ya? Karena anda dapurku saya. Bikin kau dapur dulu. Oke, bikin dapur. Modal miliaran. Sudah? Yang 5.000 ini, tidak mungkin saya kasih gratis bos. Ada namanya uang lewat. Kan saya kau lewati. Ya kau lewat begitu Pak. Ada tontur, ku dapat. Minta mi 1.000 sampai 1.500. Yang 10.000 berapa mami? 8.500. Yang dikasih ini 5.000, ndak mungkin nak kerja semua. Nah kasih tamannya, ambil mako 2.500 nah. Uang lewat saya di situ, kasih tonga 500, keluar mi 2.000, motongi untung, akhirnya yang sampai 6.500. Dengar ini pengelola, dengar Pak. Ada doa orang-orang yang makbul. Salah satu diantaranya fakir miskin yang teraniaya. Nah bukan orang kaya itu yang makan 10.000 Pak. Pasti fakir miskin. Lalu diambil lagi haknya. Dan dia berdoa. Dia tidak pakai bahasa Arab doanya. Bahasa Bugis. Andre ko. Bayangkan itu dia. Ada tekanannya Pak. Ada tekanannya. Dia bilang makan kok, tapi Bapak bisa pahami itu kok. Andre lah wajah. Wih, bayangkan itu Pak. Hancurlah kau. Maka hukuman dunia bisa jadi diperiksa. Saya tanya-tanya lagi tuh yang datang-datang di situ. Karena kenapa banyak kontraktor masuk ke dunia MBG ini? Dia bilang Ustadz, efek dari efisiensi. Tidak ada pembangunan infrastruktur. Nah ada ini pegawai mau dikasih kerja, ada ini bank yang mengejar kita, ada proyek makan gratis, ada tim sukses, kami ini tim sukses dulu masuk. Bayangkan Pak, dari pengusaha kontraktor jembatan tiba-tiba ngurus makanan. Ini salah memang ini Pak. Karena Nabi bilang, siapa yang diberikan pekerjaan tidak sesuai dengan keahlinya, tunggulah kehancurannya. Maka prinsipnya, selama MBG ini dinilai sebagai proyek,
maka tidak akan berhenti masalah. Tapi selama MBG ini dinilai sebagai ladang amal, berpastabikul khairat, insya Allah akan menjadi solusi mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Banyak lagi masih ada sebenarnya 5 untuk sedekah, manfaat sedekah di akhirat. Tapi karena waktu yang terbatas, ya saya kira demikian. Ada yang bilang begini, kau Ustaz cerita-cerita sedekah. Nah, sedekah itu Pak macam-macam. Orang kaya sedekahnya dengan harta. Dosen seperti Prof. Hamdan sedekahnya adalah ilmu. Ustadz sedekahnya adalah ilmu. Ya, jangkit lagi bilang, ini kan zamannya ini yang nyata sumbangannya. Jangan juga begitu, nyata juga itu sumbangan ilmu. Ya, dia bilang harus yang nyata dong, bangun jembatan. Ya bangun jembatan bagi kontraktor. Iya kan? Bagi ustadz ngajarkan fikih. Masing-masing ada sedekahnya. Kalau kita mau semua nyata, suruh pale itu ustadz pergi urus kontraktor. Jembatan, baru itu kontraktor kau suruh ceramah subuh. Ada tuh biasa petuai itu tuh. Ya, sedekah. Ya, bagi penjabat sedekahnya adalah jabatannya. Bagi anggota DPR sedekahnya adalah ngomong. Maka ngomong ketika di orang demo, saya heran juga kadangkala orang datang demo kan menyampaikan aspirasi, dan kalian yang menerima aspirasi. Di DPR itu ada gedung namanya ruang apa Pak Aru namanya? Ruang aspirasi. Di situ orang menerima. Ini masalahnya datang orang demo lari sama anggota DPR. Mestinya kamu ngomong. Soal sudah ngomong atau tidak, kalau sudah ngomong lanjutkan atau tidak ada solusi, jelas kita ngomong. Sudah ngomong. Kalau kau tidak ngomong anggota DPR, anak STNK pikir bawa bambu. Di Bapak saudara-saudara sekalian, kita bukan pengusaha, bukan pemimpin, bukan ilmuwan. Apa yang disedekahkan? Jangan putus asa. Islam itu, Allah itu maha penyayang. Sedekahlah dengan apa? Senyum. Tidakkah kata Nabi, senyum adalah sedekah? Bayangkan, apa makna dari hadis itu? Jadilah rahmatan lil alamin. Kalau kita tidak bisa bersedekah di masjid, sedekah duit, sedekahlah dengan datang bermusyawarah. Tidak bisa sedekah musyawarah, kita juga otak-otak buntu-buntu, sedekahlah dengan tenaga. Tidak bisa juga itu, sedekahlah dengan datang berjamaah. Kalau ada duit, ada kita punya duit, sedekahlah dengan bawa nasi bungkus. Tidak ada semuanya itu, diam. Jangan banyak bicara. Ada juga orang Pak tidak datang berjamaah, tidak ada sedekah nasi kuningnya, tidak pernah datang rapat, tidak pernah datang berjamaah, ngomel aja kerja. Saya bilang saya diam mau saja. Itulah sedekah kita.